menit. Sudah siap ya? 20 menit ke depan layar untuk Pak Arif disilakan. Oke, eh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini saya M. Arif ingin mencoba mengajar tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, jadi rekan-rekan hari ini akan tentang fundamentalnya, pentingnya eh, persamaan diferensial orde 2. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke persamaan diferensial orde 2, ada baiknya supaya semua materi itu meresap baik ke kita dan menjadi bermanfaat, ada baiknya kita berdoa dulu sebelumnya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kembali ke materi. Nah, jadi di sini memang dari segi judulnya aja kita lihat memang sedikit menyeramkan ya. Ini persamaan diferensial orde 2. Tapi dalam kesempatan ini saya mencoba menjelaskan supaya yang menyeramkan itu menjadi lebih menyenangkan untuk kita pahami ya. Jadi semua itu jadi bersemangat walaupun memang banyak rumus-rumusnya. Walaupun ini tampak banyak rumus tapi saya mencoba menjelaskan semoga ini menjadi lebih mudah dan lebih menarik untuk dipahami depannya. Ah, ini dalam bahasa teknik adalah instrumen utama kita untuk memprediksi ya, memprediksi, mengendalikan dan menyelamatkan struktur fisik dari kehancuran akibat getaran. Oke, itu tujuan diferensial order 2 itu. Kita lanjut ya. Nah, ini di mana profil saya sebagai dosen, saya sebelumnya dari Aceh, kemudian kita lanjut mengabsen ke para siswa kita. Izin apa Aulia Andini hadir? Hadir Bapak. Pak Syahrul hadir, Pak Syahrul. Oh, Pak Syahrul mungkin sedang gangguan tadi saya lihat ada tadi. Oke, kita lanjut ke Bu Sri Wulandari. Apakah ada hadir? Hadir Bapak. Masih. Untuk Bu Dwi Rayana Siregar ada? Apakah ada? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini terakhir Ibu Nur Safitri. Apakah hadir Ibu Hadir Nur Pak. Safitri? Iya Oke, hadir terima Pak. kasih. Alhamdulillah semuanya berhadir. Nah, kita lanjut ke ini outline pembahasan kita pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi perkenalan dan absensi, kemudian akan kita lanjut ke materi, kemudian kita akan ada sesi bertanya, kemudian sesi kuis ya, tanya jawab, kemudian materi minggu depan, kemudian lanjut ke motivasi. Nah, ini berdasarkan RPS. Pertemuan pada kali ini kita akan mampu modelkan ya dan menganalisis sistem getaran bebas PDOD persamaan diferensial orde 2. Kita lanjut. Ini matematika itu penyelamat struktur, mengendalikan realitas fisik dan melalui persamaan diferensial orde 2. Nah, ini tentang struktur. Kita lanjut. Nah, ini dia. Mana tiga anatomi struktur, tiga pengendali ya. Pengendali setiap struktur fisik. Terjemahkan yang pertama itulah massa. Nah, bagaimana massa itu adalah dirumuskan dengan W, terus saya ambil sepointer. Nah, ini dia. Massa itu disimbolkan dengan M. Ini mewakili beban, beban bangunan. Ini inersia. Nah, inersia adalah keenggangan struktur untuk mengubah status geraknya berlawanan dengan arah percepatan. Nah, kemudian pegas, gitu kayak kayak pemulih deh, kekuatan tarikan dia selalu berusaha mengembalikan struktur ke posisi tegak seimbang. Nah, mewakili dia ini mewakili berupa struktur kolom balok. Tugasnya itu menarik bangunan kembali ke posisi semula. Nah, setelah dia mengalami dorongan, kemudian peredam. Peredam itu adalah disimbolkan dengan C. Nah, C ini adalah rem ya, seperti rem. Nah, dia tuh em, mendapatkan gaya redaman, gesekan internal yang menyerap energi kinetik dan membuangnya menjadi panas. Ini adalah rem. Tanpa peredam bangunan, bangunan akan bergoyang dan akan terus bergoyang selamanya. Peredam itu tujuannya itu menyerap energi kinetik dan membuangnya hingga dia menjadi stabil. Jadi kita lihat contoh-contoh kasus. Oke, kita lanjut. Ini adalah mesin penggerak ya. Ini adalah hukum Newton 2. Di sini dirumus-rumuskan ya. Malah inersia MYY ini adalah percepatan di mana C dikali dengan Y adalah redaman sistem.
Kemudian K dikali dengan I adalah kekuatan sistem, menghasilkan di gaya eksternal. Bagaimana untuk mengapa meredakan gempa getaran mesin secara dinamis. Oke, kita lanjut. Overdam. Nah, ini adalah namanya trik redaman menjinakkan energi sistem. Di sini saya melihat, apakah ada yang pernah mendengar sebelumnya overdam, critically dam, underdam? Belum, Bapak. Oke, kayak mau belum nih saya coba menjelaskan ya. Jadi ke para murid-murid calon insinyur ke depan lah harus mengerti gimana menangani ya jika terjadi kasus di sini. Ini matriks-matriks ini menjinakkan energi ini. Nah, underdam, kita lihat di underdam. Dia ini apa, menggunakan akar kompleks dia nih bergetar melewati titik seimbang dengan amplitudo. Ini kalau underdam sih, dia tuh kalau redamannya terlalu besar, dia tuh akan sistem itu kembali perlahan-lahan kembali ke titik semula. Ya. Kalau underdam, kalau critically dam, ini adalah kondisi paling ideal. Setelah terjadi goncangan, dia akan kembali ke posisi semula. Contohnya itu udah suspensi pada kendaraan militer. Setelah terjadi goncangan, dia akan kembali stabil. Kemudian kalau akaril ini contohnya perdem kembali ke keseimbangan dengan sangat kaku dan lambat. Contohnya pintu engsel ini ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi terlalu kaku dah akan kembali. Kalau yang tadi underdam ini contohnya itu gedung tinggi yang bergoyang perlahan hingga diam. Dia tuh bergoyang itu perlahan karena ada goyang dorongan angin dari eksternal dari luar. Oke, kita lanjut ke inilah getaran terpaksa, tumpang tindih fisika. Nah, ini merupakan bagaimana mencari solusinya, bagaimana mencari solusi hingga dia stabil. Gimana ketika getarannya terlalu besar dan menjadi stabil. Begitu juga ada respon paksa. Setelah mengalami getaran-getaran, dia akan menanganinya bagaimana. Begitu juga yang ini. Nah, ini kan getarannya tuh nggak seimbang hingga menjadi stabil. Sehingga dia menjadi lebih terkontrol ya, struktur bangunan. Oke, kita lanjut. Resonansi atau glitch matematika yang menghancurkan. Nah, ini dia. Jadi di sini glitch penghancur ini bisa saya menjelaskan bahwa bahayanya resonansi dari luar ya, seperti daripada ayunan dorongan amplitudo ini ya, energi akan terus terakumulasi, dia terkena dengan struktur sehingga kelama-kelamaan bisa mengerobohkan strukturnya. Nah, jadi ini di- disimbolkan dengan ini ya, ritme struktur W dan W luar dari disimbolkan dengan W. Nah, kemudian mendorong ayunan, lama-kelamaan dia akan menghancurkan struktur bangunan. Ini kita lihat ke anatomi kehancuran variabel ya. Ini juga sama seperti yang tadi. Secara matematis, amplitudo menggoyang dengan variabel waktu tertentu, kemudian lama-kelamaan dia akan menghancurkan karena sudah batas fatigue ya. Sudah terlalu lelah dia menahan getaran, goyangan sehingga lama-kelamaan dia mengalami patahan. Oke. Nah, kita jadi sejauh ini apakah ada yang bertanya mahasiswa? Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jika sudah jelas nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini kita lihat sintesis desain dinamika struktur Taipei 101. Ini beberapa yang terjadi contoh kasus ya. Jadi gedung eh, Taipei 101 tuh dia tuh begitu tinggi, jadi gedung penyekalannya mengandalkan beton baja, nilai redaman bersifat underdam. Bangunan akan bersesi keras dengan angin memicu kelelahan material, berujung keruntuhan. Gedung Taipei ini dia bergerak terus-menerus karena ada gaya dorongan angin, sehingga lama-kelamaan orang di dalam apa pegawai-pegawai dalam itu mengalami pusing, mual karena terlalu lama mengalami goyangan. Dan bagi gedungnya juga lama-kelamaan dia akan lelah dia menahan beban goyangan terus, jadi akan patah. Jadi me mensiasatinya ya itulah begini lah. Dia menambahkan bola baja raksasa. Ini sebagai insinyur teknik sipil kedepannya harus tahu ini bagi murid-murid ya. Nah, untuk meredam getaran. Habis itu dihitung
di situ berapa berat bola untuk betul-betul menstabilkan gedung yang ukuran besar itu. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut ke studi kasus pertama. Inilah bencana Tacoma Nero. Di sini dijelaskan ya. Jadi ketika jalan jembatan itu terlalu tipis, secara aeronamis, hembusan angin bisa menciptakan pusaran periodik. Jadi bergoyang-goyang ya. Jadi frekuensi percikan angin yang secara terus-menerus, nah itu menyebabkan ya kelelahan ya bangunan struktural sehingga dia tuh lama-lama hancur ya, ambruk. Bagaimana mensiasatinya itu ya seperti ini. Diberi pemberat di kerangka. Jadi gedung apa kerangka jembatan itu tidak selalu terayun-ayun, dia akan tertekan ke bawah. Nanti kita lihat perhitungannya. Nah, kalau sebelumnya seperti ini, terlalu tipis rasanya. Nah, jadi setelah didesain akan seperti ini. Nah, sejauh ini ada pertanyaan, murid-murid? Jika belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Ya, silakan Aulia. Baik, Pak, saya izin bertanya, Ya. apakah saat konstruksi bangunnya ini mungkin ada perbedaan desain mempengaruhi nantinya, Pak, dalam jangka waktu digunakannya berapa lama? Terima kasih, Pak. Iya, baik sekali pertanyaannya. Terima kasih Aulia Andini. Nah, jadi sebelumnya itu mungkin sudah didesain bangunannya. Mungkin pada waktu itu insinyur yang digunakan mungkin belum mengenal solusi yang seperti ini sekarang. Ya. Jadi setelah didesain sebelumnya itu mungkin lebih efisiensi menurut mereka kalau kayak gini ya. Jadi nilai K rendah tapi bisa digunakan. Tapi setelah kita belajar kembali, meriset kembali, nah, apalagi setelah ada insinyur sipil yang lebih mengerti tentang bagaimana memanipulasi variabel ini, temukanlah mungkin diberikanlah solusi. Nah, jadi bisa jadi karena faktor-faktor alam sebelumnya mungkin ya lebih cocok digunakan yang ini, tapi bisa jadi ke depannya secara modern sekarang sudah ditemukan solusi yang lebih bagus. Seperti ini. Desain modernnya ya, dengan diberikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini studi kasus yang kedua di pabrik tekstil ya. Di sini menempatkan mesin bertenaga besar di lantai Nah, bertingkat. Ini memicu masalah getaran. Getaran itu akan tersebar karena konstruksi bangunan. Jadi dia memberikan getaran ke seluruh lantai. Getaran mesin ditransmisikan ke seluruh gedung. Jadi ini membuat para pegawai bekerja tidak terlalu nyaman. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, ini dia. Mensiasatinya adalah menggunakan isolasi basis. Kita diberikan isolator ya, penghambat getaran sehingga getarannya itu lebih stabil kayak tadi jatuhnya itu. Jadi ada diberikan pair sehingga dia kembali ke fungsi semula. Di sini sedikit sedikit tidaknya di sini sudah menghambat getaran secara langsung ke konstruksi bangunan sehingga para pegawai dapat bekerja dengan tenang. Oke, kita lanjut ke ini dia tuas pengendali realitas. Kita lanjut di sini penting ya. Matematika adalah panel pengendali insinyur terhadap hukum fisika dengan mengkalibrasi ketiga tuas PDOD ini. Insinyur merancang bangunan yang mustahil runtuh. Di sini gimana eh, para insinyur para calon insinyur kalian ke depan mampu mm, mengkalibrasi dengan betul apa masanya, kekakuannya, apa ya sistem redamannya itu. Di sini itu jika paham bagaimana memanipulasi variabel persamaan diferensial, Anda akan memegang kendali bagaimana realitas fisik untuk menciptakan struktur yang 100% aman dan stabil. Itulah eh, untuk eh, para insinyur ke depan harus mempersiapkan mempelajari apa merancang struktur yang betul-betul tahan, kuat dan cocok dengan kondisi di tempat di di tempat dibuatnya gedung itu. Bisa jadi di tempatnya itu tempat yang rawan gempa, berarti harus ada perhitungan apa bagaimana dia biar dia lebih tahan redam terhadap getaran gempa itu. Seperti itu. Oke, kita lihat sejauh ini ada pertanyaan untuk murid-murid? Ada Pak Dwi, Pak. Iya, boleh silakan Dwi. Yang untuk isolasi getaran tadi, Pak.
Itu Ya, jadi contohnya apa ya, Pak? dia itu bisa berupa seperti balon ya mungkin ya. Jadi cuman dalam ukuran besar bisa jadi dia menahan dalam ukuran besar dalam ukuran yang sudah seperti ban karet karet insulator untuk menahan getaran. Jadi dia tuh lebih menjadi penghambat sejenis karet ya. Karet atau pokoknya yang menghambat bisa jadi kayu yang lebih lembek begitulah. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Bisa jadi busa seperti busa dan gabus yang lebih tahan ya. Dia menyesuaikan dengan ukuran mesinnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya adakan ke kuis ya. Nah, jadi setelah kita melihat materi yang Bapak sampaikan tadi, di sini Bapak ingin memberikan kuis pada kawan-kawan. Di sini pertanyaannya, dalam pemodelan sistem massa pegas peredam, SDOF, gaya yang bekerja berdasarkan hukum Hooke dan selalu menarik struktur kembali ke posisi setimbang disebut sebagai apa? Ada yang mau menjawab? Boleh, silakan jawab aja, nggak apa-apa. Salah, nanti jadi pembelajaran ke depan kita pelajari kembali. Gaya pemuli pegas, Pak. Gaya muli bekas. Oke, ada lagi lain yang mau berjawab? Saya, Pak, Ya, siapa? Silakan Aulia. redaman ya, Pak. Redaman. Oke, redaman ini ya. Oke, kita coba ya. Jadi jawaban yang betul, menurut Aulia tadi jawab apa? Gaya redaman. Redaman damper. Oke, saya kan. Oke, jawaban redaman masih salah dan betul tadi gaya pemulih atau pegas. Nah, ini kalau menjawab gaya inersia tetap masih salah jawabannya dan gaya eksternal juga salah. Nah, jadi jawaban yang betul adalah gaya pemulih atau pegas. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke kuis selanjutnya tuh. Nah, jadi kuis selanjutnya itu adalah saya ingin bertanya bagaimana kondisi di mana sistem kembali ke posisi setimbang dalam waktu yang paling cepat tanpa terjadinya goyangan atau sisa atau osilasi disebut sebagai apa? Ada yang mau menjawab? Dwi, Pak. Ya, Dwi, silakan Dwi. Eh, yang apa under dam? Underdam. Under dam. Oke. Ada lagi lain yang mau menjawab? Silakan. Tri, Pak. Iya, silakan Fitri. Ada undamped. Undamped. Oke, terima kasih, terima kasih. Iya. Oke, saya terima semua jawabannya. Jadi kita lihat tadi. Oh, jawaban underdam itu masih salah, undamped juga salah. Kalau ada yang menjawab overdamped juga masih salah. Oke, jawaban yang betul adalah critically damped. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, di sini ingin minta pertanyakan tentang berdasarkan studi kasus ya, runtuhnya jembatan Tacoma Narrows. Penyebab utama kegagalan struktur tersebut apa? Ada yang mau menjawab? Ayo coba. Murid-murid ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Dwi lagi, Pak. Oh ya, Dwi, silakan Dwi. Kalau menurut Dwi, penyebab utamanya itu korosi pada kabel suspensi utama Oh, akibat udara laut. oke, kita terima jawabannya. Ada lagi lain yang mau menjawab? Saya, Pak. Iya, Nur Sofi, silakan. Nomor D, Pak. Kesalahan perhitungan massa beton pada dek jalan. Jalan. Oke, kita coba ya. Ini masih salah dan korosi juga masih salah. Menjawab beban kendaraan yang melebihi ke atas juga masih salah. Jawaban yang benar adalah resonansi antar frekuensi pusaran angin dengan frekuensi natural jembatan. Itulah penyebab utama kegagalan jembatan. Oke, nah ini tugas untuk minggu depan. Silakan dicatat untuk dikumpulkan pada LMS. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk materi minggu depan juga tentang DDOD. Oke, terima kasih pada kesempatan ini. Jadi ini sedikit motivasi untuk menguasai dinamika struktur dan persamaan diferensial. Jadi memang tidak mudah, butuh dedikasi. Tapi ingat kutipan dari Muhammad Ali, impossible is not a fact, it's an opinion.
mendesain gedung tinggi itu setinggi awan itu atau pabrik yang bebas getaran tidak mustahil. Aduh, oke. Tidak mustahil, tapi dengan sains dan matematika itu menjadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Arif Munanda. Kita applause dulu untuk Pak Arif. Ya, manajemen waktu tepat 20 menit. Walaupun agak terburu-buru jadinya closing ya, karena kayaknya Deg-degan tadi bunyi udah tahu gitu. alarm. Gak usah panik juga, smooth aja gitu ya. Baik, kita langsung Bunda Endang silahkan. Oke, terima kasih. Wah, memang mata kuliahnya serem banget ya. Semester berapa ini tadi? Semester 2 ini, Bu. Masya Allah, semester 2 seberat ini ya Allah. Puyeng kita dengernya ya Yang Bunda. dengarnya itu. Nah, karena materinya kompetensi yang akan dicapai memang sangat berat gitu ya. Jadi ini ada eh, apa namanya masukan Bunda Endang nanti tolong di langsung dijawab refleksinya karena di awal-awal sampai di penjelasan konsep tadi ini cenderung dosennya yang mencurahkan penjelasan materinya. Oh iya, iya. Nah, pertanyaan Bunda, bisa nggak nanti pas real teaching itu eh, habis sajian salah satu media gitu, terus mahasiswa ini kan sudah diferensiasi turunan yang kedua, mungkin Iya. konsep-konsep yang ke satu dulu digunakan untuk mendeskripsi gitu loh. Oh, iya. Jadi bisa nggak dijembatani seperti itu supaya dosennya tidak banyak yang mendominir gitu. Bisa nggak Ananda Arif? Boleh, 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 Pak. Untuk Jadi di apa istilahnya dipretelin dari yang ringan dulu terus baru dibawa ke masuk gitu. Jadi pada waktu yang apa diferensi turunan yang ke satu dulu kan ini yang kedua tadi. iya, Tentu iya. analoginya mesti ada yang ke satu. Jadi konsep di brainstorming dulu yang kemampuan yang ke satu. Baik, baik. Nah, seperti simbol-simbol. Tadi kan banyak sekali simbolnya itu ya. Iya. Lambang-lambang, simbol-simbol, rumus-rumus gitu. Nah, setidaknya seperti yang pertanyaan terakhir tadi, Bunda ngamati, oh ini tadi ada gesekan apa di jembatan dengan udara gitu. Tetapi kan tidak terlalu itu terkait dengan apa gitu. Harusnya kan atribut semua peristiwa dalam hal ini ada irisan atau kejadian yang disebabkan oleh atribut yang satu bertemu dengan atribut yang lain kan gitu gitu loh. Jadi saran Bunda itu nanti medianya boleh itu boleh gitu, tetapi instruksional yang disampaikan pada saat media itu tampil dibalik. Jadi ini kejadiannya seperti ini. Coba eh, Hmm. apa namanya pada waktu turunan yang diferensiasi ke satu dulu eh, apa saja yang terjadinya seperti itu. Terus dibawa untuk membangun menuju kepada diferensiasi yang kedua Kedua. seperti itu Baik, ya. baik. Jadi ini catatan Bunda paling medianya sudah bagus-bagus, sangat relevan, tetapi itu apa komentar Bunda, dosennya yang banyak menjelaskan gitu, muridnya, mahasiswanya itu belum dilibatkan. Oh iya. Nah, contoh lagi yang Ini kan. antara antara teori konstruksi dengan analoginya di media tadi. Analoginya kan ada gedung, ada apa gitu. Saran Bunda gini, tayangannya tetap seperti itu. Tetapi pada waktu ditayangkan, itu si dosennya membalik. Yang di atas ini konsep, yang di bawah analog. Nah, justru mahasiswanya disuruh berkomentar tentang apa yang terjadi pada analogi tersebut. Kenapa gedung ini bisa runtuh? Kenapa ini bisa bertahan? Nah, Baik. contoh saja ada teman saya ya orang orang sosial gitu. Apa lihat jembatan yang besar gini. Jembatan itu sudah menggantung gitu. Berat. Tetapi kenapa di atasnya malah dikasih baja-baja berat?
Itu kan ada teorinya gitu loh. Maksudnya Hmm. biarkan tayangannya seperti itu, tetapi nanti pada saat interaksi mahasiswa diminta memberikan deskripsi berdasarkan pengalaman. Bagaimana contoh misalnya di Bengkulu itu kan jembatan yang kokoh. Di Bengkulu kemarin ada kasus loh gitu. Jembatan yang baru diresmikan ini ininya sekian runtuh gitu. Kalau dikaitkan dengan ini apa kira-kira yang terjadi? Nah, baru dibawa ke simbol-simbol rumus gitu. Diajak mahasiswanya berpikir itu, Mas. Iya, berpikir fenomena tadi fakta. Jadi yang analog tadi sudah ada, tetapi tetap menjelaskannya konsep baru analoginya ini loh gitu. Nanti dibalik. Oke, oke. Tayangan gambarnya biarkan gitu. Nah, ini konsep-konsepnya yang di bawah ini analogi kejadiannya. Dan analogi ini bukan sekedar analogi, ini bisa terjadi gitu. Nah, bisa terjadinya bagaimana gitu kan gitu. Terus nanti kaitannya dengan kuis tadi gitu. Bahwa kenapa itu bisa terjadi runtuh, kenapa itu bisa terjadi apa gitu. Gitu ya. Jadi medianya sudah sangat kena gitu. Sekali lagi hanya eh, cara apa namanya mengelola instruksionalnya itu. Jadi kata-kata mengajak siswa mahasiswa untuk berpikir tentang fenomena, tentang gejala gitu seperti itu. Gitu gitu. Itu yang bahkan kalau 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 masalah nanti menemukan konsepnya kan mahasiswa bisa mempelajari lebih lagi. Selain analog yang disajikan di gambar, mungkin mahasiswa justru diberi kesempatan. Coba pernah ada yang punya atau membaca peristiwa apa namanya mengikuti suatu kejadian peristiwa yang lain yang terjadi misalnya. Kenapa apa tower-tower di ini terus gedung yang tertinggi sedunia itu bagaimana itu bisa bisa terjadi dan tahan misalnya seperti itu. Jadi minimal satu mahasiswa menemukan satu atribut, satu simbol bagian dari rumus itu, oh itu adalah misalnya, oh getaran dari lapisan bumi ada getarannya, ada gravitasinya itu diabaikan, maka yang dihitung hanya ini. Nah, mengenal satu satu salah satu atribut dari yang membangun rumus, nah itu. Nah, faktor lain apa lagi gitu. Karena Oke. berat sekali nih konsepnya. Waduh, kita keriting dengernya gitu. Apalagi mahasiswa semester 2 gitu. Waduh, bisa bisa ini ya puyeng gitu. Nah, Pindah kuliah takut takut Bu. semester 2 karena memang betul kalau secara posisi hierarkinya semester 2 ini memang masih fundamental konsep. Hmm. Iya, memang masih gitu. Tetapi strategi metode pencapaiannya yang menurut Bunda dibalik gitu loh. Meskipun tayangannya konsep dulu baru ilustrasi, tetapi pas pembelajaran eh, sedikit disinggung terus ilustrasinya yang dibanyakin supaya mahasiswa terpikir bahwa oh ada gesekan udara, oh ada unsur korosi, oh ada unsur ini, ras gitu terus akhirnya digabungin. Oh tadi siapa? Ada faktor ini. Nah, terus contoh seperti itu misalnya apa namanya Suramadu, Ya. baut-bautnya, apa besi-besinya dipotongin sampai berapa Hmm. kuintal gitu, apa jembatan di Jakarta ini itu menyebabkan apa gitu, kehilangan faktor yang mana gitu, gitu. Dari Ya. dari simbol tadi kalau itu disimbolkan memperkecil yang mana, memperbesar bagian yang mana, sehingga rumus itu jika diturunkan menjadi hasilnya tidak ini, gitu loh. Kayak gemes gitu Bunda. Ya nanti Ya, realnya ya. di nggak apa-apa medianya itu sekali lagi tetap, Oke, oke. tetapi cara Menjelaskan ya. mengelolanya. Iya, Iya, oke. cara mengelolanya. Dibuat yang dibanyain di ilustrasi analoginya, kemudian setiap ilustrasi dan analoginya mahasiswanya berpendapat
Jangan ada pertanyaan tentang ini, tapi dipancing. Jika ini ada goyangan, goncangan seperti ini sebagai faktor yang mana? Sebagai variabel yang mana? Disimbolkan apa gitu? Gitu. Nah, terus simbol ini kalau dimasukkan ke dalam rumus, jika simbol ini makin berat, makin besar, koefisiennya akan menjadi begini. Itulah yang menjadikan gedung runtuh, itulah yang menjadikan jembatan ambruk misalnya. Gitu. Karena kuisnya itu sebetulnya sudah kuisnya menuju kepada goncangan itu menyebabkan apa yang kuisnya sudah gitu. Iya, Saya iya. tulis ini kuisnya sudah ada stimulus yang mengarahkan, tetapi stimulus dengan kunci jawaban itu pada waktu diproses belum dijadikan sebagai proses yang berjalan gitu. Oke, sebentar ini ada, halo? Iya, lagi Zoom. Gimana petiting? Yo. Paham ya, Ananda Arif bagus itu Ya, artinya Bu. memang sehingga mata kuliah itu berat, tetapi satu satu episode perkuliahan itu si mahasiswa yang satu, oh aku tadi memberikan pendapat tentang ininya gitu kan. Eh, terus dia tahu peristiwanya, pengalamannya ini. Oh ternyata itu membangun satu kesatuan rumus yang mana itu salah satu simbol itu hubungannya begini kalau dijadikan satu koefisien gitu. Maka apa namanya kalau perlu nanti di dalam kuisnya justru faktor yang bisa mempertahankan suatu bangunan lebih bagus dan satu faktor yang jika diabaikan yang paling fatal misalnya gitu. Oke ya, jadi kuisnya udah bagus gitu. Cuman itu tadi yang medianya bagus, cuma di interaksi manajemen kelasnya. Oke, Bu. Oke, nanti diperbaiki ya. Artinya tampilannya tetap, tetapi sekali lagi yang berat itu dibuat enjoy gitu loh dengan cara me, mempreteli ilustrasi dan analoginya. Oke. Paham maksudnya Bunda? Nah, paham, Bu. Iya, oke. Mungkin gitu Ananda Neneng cukup. Baik, terima kasih sarannya Bunda Endang. Jadi balik katanya ya konsepnya. Silahkan nanti direalisasikan di real teaching. Konsep-konsep itu belakangan diperbanyak ilustrasi analogi di awal untuk brainstorming dengan para mahasiswanya. Iya, Ya, baru kemudian Baik, Bu. konsep disampaikan. Begitu betul. kira-kira ya Bunda Iya, Endang. iya. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada peserta. Boleh di stop sharing screen-nya, Pak Arif.